Perkenalkan, saya Kori Sormin, SSI MSc. Saya adalah dosen di program studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri saya terkait unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Secara spesifik, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu analisis regresi dengan menerapkan prinsip delivery, interaction, and assessment. Mata kuliah analisis regresi ini memiliki kode EMT 458 dengan bobot 3 SKS dan diajarkan pada semester 5 dengan mata kuliah prasyarat Statistika Matematika 1 dan Statistika Matematika 2. Adapun capaian pembelajaran yaitu aspek sikap, mahasiswa diharapkan mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, bersikap kritis, logis, dan berpikir ilmiah dalam berbagai keadaan. Aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis matematika meliputi logika matematika, matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang dan statistika. Yang kedua, menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear, persamaan diferensial, dan analisis numerik. Untuk aspek keterampilan umum, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang matematika. Aspek keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan masalah sesuai pendekatan matematis. Yang kedua, mampu beradaptasi atau mengembangkan diri baik dalam bidang matematika maupun bidang lainnya sepanjang hayat. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mahasiswa mampu membuktikan konsep dasar analisis regresi, menganalisis permasalahan menggunakan analisis regresi, serta menerapkan analisis regresi tanpa dan menggunakan perangkat lunak. Untuk mencapai kompetensi tersebut, materi pembelajaran yang saya sampaikan meliputi analisis regresi linear sederhana, analisis regresi linear berganda, dan analisis regresi dummy. Ketiga topik ini akan mempelajari perbedaan variabel respon dan prediktor, pemeriksaan asumsi dan penanganan asumsinya, model regresi dan estimasi parameter, uji simultan dan uji parsial, koefisien korelasi dan determinasi, dan pemilihan model terbaik serta analisis baik manual maupun menggunakan aplikasi R. Dalam aspek delivery, saya menggunakan pustaka utama dari buku Montgomery yang berjudul Introduction to Linear Regression Analysis, Draper and Smith yang berjudul Apply Regression Analysis, serta Michael Horner yang berjudul Apply Linear Statistika Model. Strategi penyampaian materi dikombinasikan secara hibrid, online atau offline, menggunakan platform e-learning unja.ac.id agar mahasiswa dapat mengakses modul, bahan ajar, mengumpulkan tugas, dan studi kasus kapan saja secara mandiri. Dalam proses perkuliahan, saya memposisikan diri sebagai fasilitator untuk mendorong keaktifan mahasiswa. Saya menerapkan sistem student center learning, di mana mahasiswa menjadi subjek utama pembelajaran, sehingga diharapkan lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Interaksi dua arah dijalankan melalui metode pembelajaran yang pertama, small group discussion, yaitu diskusi dalam kelompok kecil terkait materi pembelajaran. Dilanjutkan dengan presentasi hasil diskusi di kelas untuk melatih kemampuan komunikasi dan kerjasama tim. Yang kedua, project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Pada tahap ini, mahasiswa mengerjakan proyek berbasis kasus nyata untuk mengintegrasikan pemahaman terhadap konsep dengan keterampilan pemecahan masalah.
Mahasiswa berkolaborasi pula dalam tim untuk menghasilkan produk akhir berupa laporan analisis data. Untuk mengukur capaian pembelajaran secara objektif dan transparan, saya menetapkan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama mahasiswa pada pertemuan pertama. Bobot penilaian akhir mata kuliah dibagi ke dalam beberapa indikator. Yang pertama, partisipasi aktif sebesar 20%, tugas mandiri atau kuis sebesar 10%, hasil proyek 50%, UTS atau ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 10%. Sistem penilaian mencakup asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran melalui kuis, tugas individu dan kelompok, proyek, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Tujuannya untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, memberikan umpan balik, dan membantu mereka mencapai capaian pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif dilaksanakan pada tengah semester dan pada akhir periode pembelajaran melalui UTS dan UAS. Selanjutnya, sebagai bukti real proses pengajaran yang saya lakukan, berikut saya tampilkan rekaman video pembelajaran di kelas untuk mata kuliah analisis regresi. Selamat menyaksikan. Sebelum kelas perkuliahan kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai? Baik, selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Aduh, tapi siang-siang kurang semangat rasanya ya. Kenapa belum makan siang? Belum ya. Oke. Hari ini perkuliahan kita lanjutkan untuk pertemuan 6. Ini mengenai analisis regresi linear berganda. Sebelum kita mulai PJ mata kuliah kita. Oke. Siapa yang belum masuk? Hadir semua. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Ini konsepnya sama seperti 5 pekan sebelumnya. Teman-teman sudah belajar mengenai analisis regresi linear sederhana. Untuk topik yang berikutnya, ini linear berganda. Apa perbedaannya? Itu akan kita bahas. Dan jangan lupa, kita akan melaksanakan proyek juga untuk topik kedua ini. Seperti itu ya. Sebelum kita mulai, ini subjek PMK untuk hari ini. Yang pertama, mahasiswa mampu memeriksa variabel pada regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda. Jadi apa perbedaannya dari yang sudah Anda pelajari sebelumnya dengan yang sekarang? Lalu yang kedua, mampu mendeteksi pemenuhan asumsi model regresi linear berganda. Apa-apa saja kemarin di regresi linear sederhana, kira-kira ada berapa asumsi, lalu regresi linear berganda ada berapa asumsi, seperti itu. Untuk yang pertama, mampu memeriksa variabel. Ada yang masih ingat regresi linear sederhana itu bentukannya seperti apa ya? Regresi linear sederhana itu melihat pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Satu variabel independen terhadap variabel dependen. Oke. Ada yang lain mau menambahkan? Fokus utamanya ketika Anda belajar regresi linear sederhana hanya ada satu variabel independen dan satu variabel dependennya, seperti itu. Ada yang mau menambah lebih komplit lagi? Oke, Grace. Dari saya itu regresi linear sederhana itu statistik di mana variabel x dan y itu merupakan satu, dan adapun parameternya itu beta 0, beta 1, beta 9, beta n itu juga berpangkat 1. Juga berpangkat 1. Oke, lebih komplit lagi kalau dia mungkin kita pandang dari dua sudut pandang ya, dari segi variabel maupun dari parameter, bentukannya seperti itu. Kita kupas untuk yang pertama. Oke, untuk model regresi linear sederhana, ini yang Anda sudah dapatkan kemarin 5 pertemuan.
kita bedah tadi seperti yang Grace katakan, kalau untuk parameter dia hanya berpangkat 1 saja, sedangkan dari sisi variabel dia juga hanya berpangkat 1 untuk variabel dependen dan berpangkat 1 untuk variabel independen. Itu makanya dia dikatakan linear. Saya rasa kemarin sudah Anda dapatkan. Bagaimana untuk regresi linear berganda? Untuk regresi linear berganda kita cek dari sisi parameternya. Ini beta 0, beta 1, beta 2 sampai beta min P min 1. Lalu untuk variabelnya, variabel dependennya ini berpangkat 1, atau ini variabel independennya juga berpangkat 1, ini berpangkat 1, dan ini juga berpangkat 1. Artinya iya, ini merupakan analisis regresi linear berganda. Dia linear. Jadi Anda tidak ragu apakah ini bentuk model regresi linear atau tidak. Bu, bagaimana kalau bentuk YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI 1 kuadrat? Itu sudah bukan masuk kawasan regresi linear lagi ya. Hati-hati. Jadi ini bentuk umum dari regresi linear berganda. Untuk model regresi dugaannya bentukannya seperti apa? Kemarin ketika Anda belajar regresi linear sederhana, bentuk model dugaannya bentukannya YI topi sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI, apakah ditambah epsilon lagi? Tidak ya. Nah, sama seperti regresi linear sederhana, di regresi linear sama seperti regresi linear sederhana, di regresi linear berganda bentukannya juga sudah tidak ada lagi di sini epsilon ya. Jadi perlu Anda hati-hati untuk si model dugaan ketika Anda masih jadi hati-hati ketika Anda melakukan atau menuliskan model regresi dugaan. Model regresi secara umum bentukannya masih Y sama dengan bla 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 ditambah epsilon. Sedangkan model regresi dugaan artinya Anda sudah mendapatkan modelnya, bentukannya apa? Itu bentuknya sudah Y topi sama dengan tidak ada lagi epsilon di belakang sini. Itu untuk perbedaan regresi dari sudut berapa banyak variabelnya, lalu parameternya bentukan seperti apa. Lalu yang kedua kita akan mempelajari asumsi klasik. Asumsi klasik ini hati-hati ya, ini hanya khusus untuk regresi linear berganda. Disebut dengan asumsi klasik. Kalau kemarin Anda belajar itu tiga teratas, normalitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi, itu Anda cari ketika Anda mengerjakan analisis regresi linear sederhana, ya? Ya, oke. Tapi ketika Anda mengerjakan analisis regresi linear berganda, ditambahkan ada multi. Nanti kita cari tahu apa perbedaannya si multi ini. Tapi tiga yang di atas saya harapkan Anda sudah bisa mencari tahu. Lalu, Bu, kalau ibarat saya tidak perlu mencari autokorelasi, apakah itu masih disebutkan dengan asumsi klasik? Tidak. Asumsi klasik harus keempatnya. Berkurang satu, dia bukan asumsi klasik ya. Jadi memang itu bahasa khusus untuk regresi linear berganda. Kita bedah satu persatu sekaligus mengingatkan kembali untuk analisis regresi linear sederhana. Untuk asumsi normalitas, dia memiliki model disebut baik kalau galatnya itu menyebar secara normal. Bagaimana cara mendeteksi bahwa galatnya itu menyebar secara normal? Kita bentuk plot antara X dan Y. X-nya itu nilai observasi, nilai peluang observasi kumulatif, dan Y-nya ekspektasi kumulatif probability. Anda hubungkan si X dan Y, apabila dia menyebar di sekitar garis normal, maka dia kita katakan, oh iya, errornya menyebar secara normal. Tapi kalau dia jauh, kalau saya bisa gambarkan, oke, kenapa hapus? Baik, kalau saya bisa menggambarkan, kalau Anda punya XY seperti ini garisnya, garis normalitasnya. Kalau dia berada jauh di sini, saya bisa nyatakan kalau dia tidak menyebar secara normal. Tapi kalau saya titik-titiknya berada si warna hijau ini, artinya ya dia menyebar secara normal. Dia harus berada di persekitaran daerah si garis ini. Itu untuk normalitas. Asumsi yang kedua, ini heterokedastisitas. Heterokedastisitas itu apa? Artinya galat memiliki ragam yang tidak konstan. Sebaiknya, kemarin ketika Anda belajar regresi linear sederhana, sebaiknya galat itu memiliki ragam yang konstan atau tidak?
Tidak, benar sekali. Plotnya sama, Anda menggunakan YI topi. YI topi itu artinya Anda sudah mendapatkan model dugaan ya. Tadi kita sudah dapat estimasi, bukan estimasi, model dugaan, kita gunakan Y topi. Hati-hati membedakan antara Y dan Y topi. Lalu kita plotkan dengan si epsilon. Epsilon itu didapatkan, atau epsilon di sini residu sama dengan YI dikurang Y topi. Katanya jika ada pola tertentu maka terjadi heterogeneisitas. Harapan kita tidak ada pola tertentu. Bu, pola tertentu yang seperti apa maksudnya? Kalau Anda punya X, Y seperti ini, lalu dia gambarnya apa ya? Saya katakan bentukannya seperti ini titik-titik ya. Bukan menyatu seperti ini, artinya dia bergelombang. Ada pola bergelombang, itu mengalami heterogeneisitas. Tapi kalau titik-titiknya menyebar, saya nyatakan X, Y, saya nggak tahu lah di mana. Ini saya nggak bisa menentukan apakah dia membentuk garis lurus kah, atau dia membentuk apa. Artinya ya, dia tidak mengalami heterogeneisitas. Seperti itu. Oke, asumsi yang ketiga, autokorelasi. Di sini autokorelasi itu Galat bersifat tidak saling bebas. Yang baik seharusnya dia bebas dari autokorelasi ya, seperti itu. Di sini Durbin-Watson ada rumusan tersendiri, Anda bisa untuk autokorelasi. Di sini kita gunakan pengujinya nilai Durbin-Watson atau biasa disimbolkan dengan DW. Ini rumusannya, epsilon I dikurang epsilon I min 1. Artinya sebelumnya ya, itu dikuadratkan dibagi dengan jumlahan error kuadratnya. Kalau dia berada di antara negatif 2 sampai 2, artinya ya dia tidak mengalami autokorelasi. Harapan kita tadi dia tidak mengalami autokorelasi. Dan yang terakhir, multikolonaritas. Multikolonaritas itu seperti apa? Multikolonaritas itu mau melihat apakah variabel independennya itu ada hubungan seperti apa. Tadi kan di regresi linear sederhana dia hanya satu kan? Hanya satu saja variabel independennya. Kalau di berganda dia lebih dari satu, baru disebut dengan linear berganda. Makanya di sini ada asumsi multikolonaritas, ingin mengecek apakah kalau saya punya 3 variabel independen antara X1, X2, dan X3 ini ada hubungan seperti apa? Apakah mereka hasil perkalian atau kelipatan seperti apa? Itu yang mau dicari tahu. Jadi model yang baik itu sebaiknya tidak mengalami heterogeneisitas. Yang akan kita lakukan atau alat yang akan kita gunakan untuk mengecek multikolonaritas itu apa? Itu kita sebut dengan VIF. Rumusannya 1 dikurang R square di pangkat negatif 1. R square-nya kalau Anda lupa saya tuliskan bentukannya ini, berarti Anda membutuhkan si topi di dalamnya. Kalau dia bernilai lebih dari 10 artinya dia mengalami multikolonaritas. Oke, jadi Anda butuh mengecek kembali nilai R square-nya. Ibu izin bertanya. Oke. Untuk asumsinya itu di awal atau di akhir? Oke, pertanyaan bagus Akbar. Asumsinya itu di awal atau di akhir? Kalau kalian cermati, asumsi yang kita pelajari dari tadi, bukankah dia hanya membahas selalu mengenai error, galat, atau sisaan? Balik-balik normalitas yang menyebar apa? Errornya atau galatnya. Heterogeneisitas, galatnya juga. Autokorelasi, galatnya juga. Artinya kan Anda membutuhkan errornya ya atau galatnya. Sedangkan error atau galat tadi sudah dibahas. Si epsilon yang biasa kita simbolkan dengan epsilon ini, rumusnya Y dikurang Y topi, bukan? Artinya harus kita dapatkan dulu Y dugaannya. Itu mengapa beberapa kalau kita mengerjakan manual, kita harus mendapatkan dulu model dugaannya, baru bisa kita cek asumsinya seperti apa. Tapi kalau Anda menggunakan alat bantu, maksud saya perangkat lunak seperti R, Anda bisa langsung mengecek dari awal, seperti itu ya. Tapi kalau Anda mengerjakan manual, Anda harus mendapatkan dulu model dugaannya. Baik, kita lanjutkan ke studi kasus. Di sini saya ada sebuah kasus, dikatakan seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara kepuasan pasien dengan umur pasien, tingkat keparahan penyakit, dan tingkat kecemasan. Dari yang kita sudah bahas,
Ada yang bisa mendefinisikan variabelnya apa saja? Variabel independennya apa? Variabel dependennya apa? Saya, Bu. Baik. Untuk Rizky. variabel independen atau bebasnya yaitu umur pasien sebagai X1, tingkat keparahan penyakit sebagai X2, dan tingkat kecemasan sebagai X3. Lalu untuk variabel dependen atau terikatnya yaitu kepuasan pasien sebagai Y. Oke, benar sekali. Oke, sudah bisa mendefinisikan variabel. Sekarang kita coba untuk menyelesaikan bagaimana asumsinya apakah terpenuhi atau tidak. Tadi kita sudah pelajari ada 4 buah asumsinya. Kita akan mengecek asumsi. Ada 4 buah asumsi yang harus kita cek. Kita bagi dulu dalam mungkin 4 kelompok. Di sini Aryo dan Rizky silakan berbagi ke sini ya. Kita selesaikan 4 asumsi ini terpenuhi atau tidak, bentukannya seperti apa. Oke, silakan didiskusikan dalam tim kecil Anda. Oke, baik, sudah selesai diskusinya? Sudah. Kita coba ya, cek kebenarannya yang Anda kerjakan. Mungkin satu perwakilan dari tim. Siapa yang mau coba? Oke, baik. Kelompok satu saja mungkin yang mencoba ke depan ya. Oke. Oke, baik, untuk melanjutkan perhitungan akan dihitung dengan 4 asumsi, yang dimana itu ada asumsi normalitas, yang kedua asumsi heterodisitas, yang ketiga asumsi autokorelasi, dan keempat asumsi multikolineritas. Untuk yang pertama, kita hitung asumsi normalitas, yaitu dengan mencari residu. Nah, di sini kan sudah didapatkan residu, lalu diurutkan dari yang terkecil yang terbesar, diperoleh ranking atau urutan ini sebagai indeks atau I. Lalu untuk mencari kumulatif probability atau peluang, itu rumusnya adalah I kurang 0,5 bagi N plus 1. Nah, di sini tadi N-nya datanya itu adalah 23, jadi ini adalah 24. Nah, ini perolehan 0,0222 ini dari 1 kurang 0,5 dibagi 24. Diperoleh ini, dan seterusnya sampai N terakhir. Lalu dilanjutkan, nah sebelum sampai di Z residual, itu diperlukan dengan mencari min atau nilai rata-rata yang diperoleh nilainya yaitu min 0,00131 dan standar deviasi sama dengan 9,55. Lalu dengan rumusnya yaitu residu kurang min bagi standar deviasi diperoleh untuk yang awalnya min 1,77 sampai 1,54. Untuk ekspektasi kumulatif probability ini dicari dengan rumus Y kurang Y topi. Y kurang Y topi itu ada di data di bagian slide presentasi. Lalu setelah itu akan diperoleh untuk gambarnya seperti ini. Ini menandakan, perhatikan pada titik-titik ini. Titik-titik ini mendekati suatu garis diagonal yang berarti menandakan asumsi ini memenuhi asumsi normalitas. Lalu next. Lalu dilanjutkan dengan mencari asumsi heterokedisitas, di mana tadi ada 3 variabel independen dan variabel dependen 1. Nah, diperoleh dengan mencari ekspektasinya atau E-nya dengan rumus Y kurang Y topi, diperoleh min 0,3557 sampai 2,4173. Setelah itu digambarkan suatu grafik di mana sumbu X-nya itu adalah Y topi dan sumbu Y-nya itu adalah Y biasa. Diperoleh, perhatikan pada titik-titik ini menyebar, tidak membentuk suatu pola, maka bisa dikatakan ini memenuhi asumsi heterokedisitas. Lalu dilanjutkan asumsi yang ketiga yaitu asumsi autokorelasi, di mana tadi nilai tadi diperoleh pada asumsi heterokedisitas, maka dilanjutkan dengan mencari urutan pertama di bawah E sebelumnya. Nah, di sini kan untuk yang pertama, yang sebelumnya kan kita belum tahu, maka bisa diasumsikan itu adalah 0. Lalu diperoleh sampai urutan yang terakhir itu min 3,2956. Setelah nilai ini dikuadratkan, diperoleh secara dari I2 itu 129,846025 sampai yang terakhir 10,86097936. Lalu untuk kuadratnya itu hanya tinggal memangkatkan saja. Bilangan apapun yang dipangkatkan akan menghasilkan bilang positif.
lalu dihasilkan ditotalkan keseluruhan untuk yang kuadrat itu menghasilkan 40,451,707442. Untuk Y kuadratnya itu 5,84334. Lalu dengan rumus DW yaitu Darwin-Wilson sama dengan tadi diperoleh ini oke mabuk. Jadi dengan syarat kriteria pada asumsi multikolinialitas itu dikatakan mengalami harusnya melebihi nilai dari 10. Nah, dikarenakan nilai yang diperoleh itu di bawah dari 10, maka tadi didapatkan atau disimpulkan dia tidak mengalami multikolinialitas. Nah, dengan hasil tadi ini bisa disimpulkan bahwa dia mengalami autokorelasi. Lalu yang terakhir itu dengan mengecek asumsi multikolinialitas, di mana pada kita regresikan setiap variabelnya terhadap yang pertama S1 terhadap S2 dan S3. Nah, S1 ini ini kan betul di mana kita perlu S square sama dengan 0,252, di mana variabel pertama independen sama dengan 1 plus 1 kurang R square menghasilkan 1,3369. Dengan langkah yang sama diperoleh dari nilai ini tidak mendapatkan nilai itu lebih dari 10. Jadi syarat kriteria pada asumsi multikolinialitas itu dikatakan mengalami harusnya melebihi nilai dari 10. Nah, dikarenakan nilai yang diperoleh itu di bawah dari 10, maka didapatkan atau disimpulkan ia tidak mengalami multikolinialitas. Baik, terima kasih Rizky dan tim. Mari kita berikan applause dulu. Oke. Tadi yang dikerjakan saya rasa teman-teman sudah tepat yang mereka kerjakan. Sama dengan yang teman-teman kerjakan juga. Oke, saya simpulkan sedikit. Tadi untuk asumsi di regresi linear berganda untuk studi kasus kita, yang pertama untuk normalitasnya, ya dia menyebar secara normal di daerah di sekitar garis diagonalnya. Artinya ya dia artinya galat menyebar secara normal. Lalu asumsi yang kedua, heterokedastisitas, dia tidak ada pola tertentu di dalam plotnya, artinya dia tidak mengalami heterokedastisitas ya di dalamnya ya. Lalu untuk yang ketiga, autokorelasi, dia ada autokorelasi, artinya kalau tadi kita katakan kalau model yang terbaik itu tidak mengalami autokorelasi, ternyata dia mengalami autokorelasi. Sebenarnya tidak cukup baik ini model kalau mau dipaksakan untuk dilanjutkan ya. Lalu untuk yang asumsi yang keempat itu multikolinialitas. Apakah dia bagus? Bagus ya, karena model yang baik itu tidak mengalami multikolinialitas. Oke, mungkin itu dulu untuk studi kasus kita. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Baik, kalau seperti itu tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Saya sudah menyiapkan tugas mandiri teman-teman. Silakan dicek di e-learning ya, dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri. Selamat siang dan terima kasih. Demikian pemaparan PDD UKT-PT bidang pengajaran dari saya. Semoga paparan ini dapat memberikan gambaran komitmen profesional saya sebagai seorang pendidik. Selamat siang dan terima kasih.